Dia bilang, balas saja. Kamu kan sudah disakiti nih. Kamu harus punya prinsip, kalau kamu disakiti, kamu bisa lebih jahat lagi untuk menyakiti. Enak aja dia, satu sama dong. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema generasi yang berkelakuan bersih. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian bunyinya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Pemazmur dalam ayat ini tahu betul, tidak ada patron atau panduan yang baik selain firman Allah, selain titah Tuhan. Makanya dia berharap jangan sampai dia tersesat, terbelok, dan terhanyut. Dia berharap perintah-perintah firman Allah, titah Tuhan itu bisa menjaga hidupnya. Termasuk kelakuan. Di sini disinggung anak muda atau generasi. Ya, dengan apa generasi itu punya kelakuan bersih? Dalam ayat ini ditegaskan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menyadarkan kita bahwa kelakuan kita salah. Kelakuan kita nggak baik. Sehingga kita akan berubah, memperbaiki cara pandang, memperbaiki kelakuan. Supaya berkenan kepada Allah. Firman Tuhan diberikan Allah kepada manusia. Ya, yang ditulis oleh Musa juga. Itu karena banyak orang berdosa, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi diberikanlah firman Tuhan supaya mereka bisa bercermin. Apa yang mereka lakukan saat ini, selama ini, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya mereka berubah. Itu. Jadi orang bisa punya kelakuan bersih, ya, berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, itu karena firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan jadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Bukan yang lain. Yang lain itu pendukung. Kalau yang lain itu bertentangan dengan firman Tuhan, tidak usah gunakan. Dasar segala pengambilan keputusan, apapun itu. Ya. Kamu galau, baca firman Tuhan. Kamu sedang ada masalah, baca firman Tuhan. Kamu sedang ditipu orang, baca firman Tuhan. Kamu sedang dikecewakan orang, baca firman Tuhan. Apalagi? Kamu disakiti orang sampai kamu menangis, dibully, baca firman Tuhan. Semua jawaban ada di situ. Dan itu bagus sekali. Jawaban di situ, jawaban dari Sang Pencipta. Bagaimana kita mereaksikan segala sesuatu. Bagaimana kita merespon segala sesuatu. Ada di situ. Bukan yang lain. Kalau hukum dunia, itu bahaya sekali. Misalnya, kamu disakiti orang. Membuat kamu sakit hati, menangis, geram, benci, dendam. Lalu kamu dengar nasihat dari orang lain. Pasti itu belum tentu baik. Dia bilang, balas saja. Kamu kan sudah disakiti nih. Kamu harus punya prinsip. Kalau kamu disakiti, kamu bisa lebih jahat lagi untuk menyakiti. Enak aja dia, satu sama dong. Kamu kan sudah dikecewakan. Begitu. Itu nasihat dunia. Baca tuh firman Tuhan. Mana ada kayak gitu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Justru firman Tuhan mengatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, justru dengan kebaikan. Ya. Justru kita harus mengampuni, memaafkan, mendoakan mereka yang menyakiti.
Itu ajaran Alkitab. Itu yang harus kita dengar supaya kelakuanmu bersih. Kalau kamu dengarkan mereka, ya kamu balas balik. Akhirnya kelakuan kita nggak bersih. Kamu digosipin, kamu difitnah, kamu balas lebih sadis. Ya, dia gunakan medsos, saya juga bisa. Mantap ya kan? Terus pakai sindir menyindir, itu tidak baik. Sindir menyindir nggak baik, nggak usah sindir-sindir orang melalui medsos. Dengan harapan yang bersangkutan membaca, nggak usah. Kalau mau gunakan medsos, buatlah kalimat motivasi. Buatlah firman Tuhan, supaya orang membacanya diberkati, bukan supaya orang tahu masalahmu. Ayo dengar semuanya ini. Gunakan medsos untuk memotivasi dan memberkati, bukan cakap-cakap kotor, bukan juga untuk menyindir. Yang ada kalau orang baca itu tersakiti, makin benci sama kamu, enggak terberkati. Percayalah, orang yang dapat sindiran, yang menyakitkan, dia enggak akan berubah. Jadi tujuan kita membuat dia berubah, mimpi aja, mimpi. Karena orang disindir itu bukan malah sembuh hatinya, malah sakit, malah benci. Dia akan berpikir bagaimana membalasnya. Itu salah satu contohnya. Jadi lihat firman Tuhan bilang apa terhadap masalah. Ya, itu dia. Memang kalau firman Tuhan mengajarkan sesuatu, kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan dunia. Ya, seperti tadi, dunia bilang balas saja karena dia sudah menyakitimu. Tapi firman Tuhan bilang jangan, ampuni dan doakan. Kalau kita lakukan firman Tuhan, orang-orang yang gak rohani pasti mencibir. Kamu tuh bodoh sekali, kenapa gak kamu balas? Dia kan sudah menyakitimu. Nah, di situ kamu nanti teruji, kamu cinta mana? Cinta firman Tuhan atau perkataan orang yang tidak bertobat? Ya. Ini juga masalah hubungan atau pernikahan. Ini sering sekali terjadi. Ya. Nah, suami dan istri misalnya tidak cocok. Ya, padahal memang sejatinya hubungan itu tidak cocok karena berbeda kan. Gender aja berbeda, ya tentu nggak cocok. Makanya dicocok-cocokkan kan. Kan berbeda itu tanda saling melengkapi. Nah, ribut terus, selisih pendapat, berkelahi terus. Lalu si cewek bilang, aku sudah lelah. Sangat lelah. Sangat lelah. Lalu dia bilang kepada orang, aku mau akhiri hubungan ini. Gitu. Nah, dia dengarkan nasihat siapa? Nah, di situ nanti dia bisa mengambil keputusan betul-betul mengakhiri atau tidak jadi. Itu tergantung pada orang sekitarnya. Kalau dia ketemu sama orang yang gak bertobat, dia bilang, oh ya bagus, akhiri aja. Udah kamu cerai aja. Udah kamu gak usah takut. Masih banyak laki-laki di luar sana yang lebih ganteng, lebih mampan, lebih keren. Itu orang-orang yang tidak bertobat itu kan, udah cerai aja, gak usah takut. Kamu masih laku kok. Kamu masih muda, kamu cantik gitu. Itu nasihat yang sumbang tadi. Itu kalau gak bertobat kamu dengarkan. Tapi kalau firman Tuhan, apa kata firman Tuhan? Jangan, dilarang bercerai. Kalau sudah Tuhan persatukan, tidak ada satu orang pun yang dapat memisahkan kecuali maut. Yang ada pakai metode, mungkin berjauhan dalam sementara waktu supaya dingin suasana, ya, atau rekonsiliasi, ketemu, menyampaikan kekurangan, kelebihan, ketidaksukaan, kesukaan, sehingga komitmen kembali membangun. Itu dia, nggak ada kata cerai. Karena kalau cerai itu menyakiti banyak hal. Menyakiti keluarga kedua belah pihak, menyakiti anak-anaknya. Jadi solusi terbaik adalah firman Tuhan. Makanya anak-anak muda, dengan apa kamu bisa memperbaiki kelakuanmu bersih? Itu hanya dengan firman Tuhan. Lihatlah firman Tuhan, belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa tentang kehidupan ini? Bukan yang lain. Bukan novel, bukan berita artis. Ya, dan jangan juga kamu belajar dari keluarga orang lain. Kalau ada anak yang melawan orang tuanya, kamu belajar dari situ. Oh, aku juga boleh melawan orang tua. Tidak. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah patron terbaik
dasar pengambilan keputusan terbaik, mutlak, benar tanpa salah, otoritas tertinggi orang percaya. Hari ini tegas firman Tuhan, jangan cari keputusan solusi dari mana saja, kecuali firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Itu adalah perkataan Tuhan yang menciptakanmu. Tentu yang menciptakanmu lebih tahu yang terbaik untukmu, bukan yang lain. Karena yang lain itu palsu. Hanya Tuhan yang betul-betul mencintaimu dan tahu tuntunan yang terbaik untuk hidup dan masa depanmu. Joy to the world, the Lord is come. Let earth